Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi Hadi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai cara mengutip dan melakukan parafrase kalimat. Hal ini ditujukan untuk menghindari tindakan plagiasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu kutipan. Ya, menurut sumber yang ada di sini, yaitu Hank Lyons dan Hasley pada tahun 2006, mereka mengatakan bahwa kutipan itu adalah contoh-contoh dari berbagai pandangan pada suatu pokok bahasan atau menggarisbawahi pendapat yang mana penulis sependapat atau justru berbeda pandangannya. Mereka juga menambahkan bahwa kutipan itu sangat jarang sekali digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu gagasan. Kemudian kutipan biasanya juga digunakan untuk menyarankan atau menunjukkan adanya keterkaitan antara hasil, bukti, atau gagasan penelitian satu dengan lainnya yang diketahui sebagai hak kewenangan individu. Nah, kutipan harus sama persis bentuk diksi dari kata per kata sebagai gagasan penulis aslinya. Jadi menurut Hank Lyons dan Hasley ini terdiri dari poin yang Anda bisa lihat pada presentasi saya pada kesempatan ini. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa kutipan harus sama persis bentuk diksi dari kata per kata sebagai gagasan penulis aslinya. Ya. Nah, ada tiga bentuk kutipan. Ada tiga bentuk kutipan menurut Hank Lyons dan Hasley. Yang pertama adalah kutipan yang terdiri dari frasa atau klosa. Apa itu frasa? Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Sedangkan klosa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Nah, yang kedua, kutipan yang memiliki satu atau lebih kalimat yang lengkap. Nah, apa itu kalimat? Kalimat itu adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Ya, jadi itu bentuk kutipan yang kedua. Ya, bahwa kutipan yang memiliki satu atau lebih kalimat yang lengkap. Kemudian ada namanya kutipan panjang. Ya. Kutipan panjang ini biasanya lebih dari 60 kata atau 5 baris. Ya. Jadi ini tiga bentuk kutipan menurut Hank Lyons dan Hasley. Nah, apa yang dikutip? Yang dikutip, ya, tadi saya sudah singgung pada presentasi awal pada kesempatan ini bahwa yang dikutip adalah pertama itu gagasan penulis. Ya. Jadi ada gagasan penulis lain yang kita kutip untuk kita jadikan pendukung pada saat kita menulis. Atau mungkin ada temuan, ya. Yang kedua mungkin ada temuan dari penulis yang lain. Yang ketiga, mungkin ada pernyataan penulis lain yang diterbitkan mungkin dalam bentuk buku, laporan penelitian, majalah, baik cetak maupun digital. Kemudian yang keempat adalah
kutipan bisa berupa pernyataan dalam prosiding pertemuan ilmiah atau international conference atau kongres, ya. Kemudian berikutnya adalah kutipan bisa diambil dari editorial, tinjauan pustaka, atau makalah. Dan yang terakhir, suatu kutipan bisa kita peroleh dari misalnya ada undang-undang, peraturan, ya, dan surat-surat keputusan. Ini bisa dijadikan sebagai kutipan, ya. Nah, bagaimana cara mencatat? Cara mencatat kutipan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem catatan, ya, yaitu mencantumkan sumber-sumber informasi pada catatan kaki. Nah, ini biasanya kita lihat pada buku-buku teks, ya, dimana pada bagian bawah ada catatan kaki, ya, biasanya hurufnya lebih kecil daripada teks yang utama, ya, di dalam buku tersebut. Kemudian juga ada catatan akhir atau endnotes, dan dapat juga dalam bentuk daftar pustaka atau bibliografi, ya. Kemudian cara mencatat kutipan lainnya adalah dengan menggunakan sistem langsung, ya, di mana kita harus mencantumkan sumber informasi dalam kurung setelah teks tulisan yang dikutip. Ya, nanti saya berikan contoh mengenai hal ini, ya. Kemudian bagaimana bentuknya? Bentuknya ada penulisnya, jelas, harus jelas penulisnya. Kemudian ada tahun berapa dinyatakan pernyataan itu atau ditemukan hasil penelitian itu, dan pada halaman berapa, ya, pernyataan itu disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah penulis, ya. Penulis harus jelas nama keluarganya, biasanya nama keluarga yang digunakan atau nama akhir, ya. Dan yang perlu diingat adalah tanpa ada gelar sama sekali, ya. Jadi tidak boleh menggunakan gelar ketika kita melakukan pengutipan, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengutip secara langsung. Kutipan langsung ada dua, ya, jenis. Yang pertama adalah kutipan langsung pendek, ya. Kutipan langsung pendek ini biasanya tidak melebihi 3 baris, ya, yang digabung pada teks penulis dengan memisahkan teks tersebut dalam tanda kutip yang ganda, ya. Kemudian jarak antar baris tetap sama dengan jarak teks penulis, misalnya 1,5 spasi, atau kalau dalam artikel biasanya 1 spasi. Kemudian yang kedua adalah kutipan langsung panjang. Kutipan langsung ini itu panjangnya bisa melebihi 3 baris, dipisahkan dari teks penulis dan berbentuk biasanya 1 paragraf baru. Jarak antar baris kutipan itu 1 spasi. Kalimat yang mendahului kutipan diakhiri dengan tanda baca .2, koma atau titik bergantung pada susunan kalimatnya, ya. Biasanya hal ini pada kutipan-kutipan yang terdiri dari mungkin 4 poin, ya, atau 5 poin yang mana penulis ingin sampaikan kepada pembaca. Jadi mereka mengutip menggunakan .2, koma atau titik bergantung pada susunan kalimatnya. Nah, tadi kita sudah bahas masalah kutipan. Nah, apa yang dimaksud dengan parafrase, ya? Nah, parafrase adalah kemampuan seseorang untuk menulis kembali suatu ide atau gagasan orang lain dengan kata yang berbeda dan ditampilkan
dalam bentuk yang baru. Kemudian, parafrase merupakan cara yang legal dan sah untuk menjadikan gagasan orang lain sebagai alat bantu pada artikel atau buku atau esai yang kita buat. Kemudian, parafrase merupakan ulangan atau pernyataan ulangan yang mana biasanya lebih lengkap dan detail dibandingkan dengan sebuah ringkasan. Jadi ini definisi parafrase yang bisa saya tampilkan pada kesempatan ini. Bagaimana dengan tujuan parafrase? Sebenarnya tujuan parafrase adalah untuk mengungkapkan kembali ya bermacam hal yang kita baca atau kita dengar dengan cara dan bentuk yang berbeda. Contohnya ketika kita menuturkan isi sebuah puisi dalam bentuk paragraf atau sebaliknya. Tujuan berikutnya adalah parafrase dilakukan untuk mendapatkan suatu teks dalam bentuk atau susunan kata yang lain dan memiliki makna yang tersembunyi dalam teks tersebut sanggup diterangkan. Dengan kata lain bahwa penulis berikutnya ketika melakukan parafrase mampu menerangkan, menjelaskan kembali atau menggambarkan kembali secara jelas makna yang tersembunyi pada kalimat sebelumnya di tulisan orang lain. Ya. Jadi itu tujuan parafrase. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat parafrase itu? Yang pertama adalah Anda perlu membaca dengan cermat bacaan yang akan Anda parafrasekan. Kemudian yang kedua, Anda harus bisa menulis kalimat inti dari bacaan Anda tersebut. Kemudian Anda harus bisa mengembangkan kalimat inti yang telah diperoleh menjadi suatu gagasan pokok. Kemudian yang keempat adalah Anda harus menjelaskan gagasan tersebut dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Dan yang paling penting selanjutnya adalah gagasan atau bahasa yang Anda gunakan harus menggunakan kata bersinonim. Ya. Jadi kata-kata yang Anda parafrase sebelumnya itu tidak boleh berbeda maknanya. Jadi Anda harus mencari kata yang bersinonim. Kemudian yang berikutnya adalah Anda harus dapat mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ya, misalnya ada satu kutipan kalimat langsung, Anda bisa merubahnya menjadi tidak langsung. Ya. Kemudian Anda harus bisa mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi itu langkah-langkah membuat suatu kalimat untuk diparafrasekan. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan contoh bagaimana memparafrase suatu paragraf. Ya. Nah, pada layar ini sudah jelas di sebelah kiri saya adalah kutipan asli ya yang saya peroleh dari sebuah laporan mahasiswa saya. Kemudian yang kedua adalah parafrase yang telah saya perbaiki sebelumnya. Ya. Jadi mari kita sama-sama lihat bagaimana cara melakukan parafrase. Nah, kita ke sebelah kiri dari layar ini pada kutipan asli, ya, pada kutipan asli. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini memiliki banyak kekurangan, ya, dari sisi bahasa dan seterusnya. Kemudian yang paling pokok adalah kekurangan paragraf ini adalah dia atau penulis
tidak mencantumkan tahun. Ya, ini yang paling penting. Ketika Anda mengutip, memparafrase, Anda tidak boleh melupakan tahun, dan Anda harus mencantumkan nama belakang atau nama family. Tetapi bagaimana kalau misalnya namanya cuma satu kata atau tidak memiliki nama keluarga? Berarti Anda harus gunakan tetap nama tadi. Misalnya Sahdi ini hanya satu kata, berarti Anda menggunakan Sahdi saja, ya. Baik, jadi kita sudah saya terangkan tadi kelemahan dari paragraf ini. Pertama bahasa, kemudian pengutipan tahun tidak dijelaskan di sini, ya. Nah, setelah itu kita perlu melihat inti per kalimat pada paragraf ini, ya. Saya coba dulu dari kalimat yang pertama, ya. Kalau kita perhatikan kalimat pertama ini cukup panjang, ya, katanya, jumlah katanya cukup banyak. Nah, untuk itu saya pertama lakukan adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi hal-hal yang penting. Nah, yang saya berikan background kuning ini adalah kata yang penting, ya. Jadi kalimat pertama ini mulai dari menurut Sahdi dan seterusnya sampai dengan efisien di sini, ya. Jadi singkatnya setelah saya lakukan identifikasi, yaitu ada 3 suku kata penting menurut saya, ya. Kemudian yang saya mulai melakukan parafrase dengan cara seperti di layar sebelah kanan ini, ya. Jadi Anda bisa lihat pertama perbedaan jumlah katanya. Di sini saya bentuk sangat singkat. Kemudian karena saya melihat penulis aslinya ingin menerangkan apa itu antrian, jadi saya gunakan kata antrian pada kata pertama untuk saya jelaskan seperti ini, ya. Antrian adalah sistem dan seterusnya sampai dengan efisiensi dan efektivitas. Karena saya melihat di sini dia menggunakan kata efisien, ya, saya tambahkan saja dengan efisiensi dan efektivitas, karena efektivitas dalam antrian juga satu hal yang ingin dituju, ya, dari suatu sistem antrian. Jadi di sini selanjutnya adalah saya coba cari tahu, ya, di mana misalnya penulis ini, ya, dengan mungkin melakukan pencarian di Google Cendekia atau di Google Scholar. Singkatnya, saya mendapatkan bahwa kutipan ini dibuat oleh Sahdi pada tahun 2020, ya. Jadi saya contohkan misalnya, ya. Jadi ketika saya ulangi, ketika Anda mendapatkan suatu sumber yang tidak jelas, di mana Anda tidak jelas tahun pengutipannya, tahun penerbitan dari kutipan itu, maka Anda perlu mencari daftar pustakanya. Nah, ketika tidak menemukan daftar pustakanya, Anda bisa melakukan di pencarian mesin di Google, ya, di search engine Google. Anda bisa cari dengan mengetik nama belakang atau mungkin nama lengkap ada. Anda tahu, Anda bisa ketik nama lengkap, dan mungkin Anda bisa memberikan kata kunci. Misalnya di sini Sahdi spasi N spasi lagi antrian, ya, Anda bisa dapatkan. Jadi tapi di contoh ini saya hanya pada kali ini contohnya saya hanya misalkan saja, ya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi tahun ketika penulis tidak mencantumkan dan di daftar pustaka tidak ditemukan tahunnya maupun judulnya, ya. Mungkin dilupa oleh si penulis misalnya. Kemudian kita coba lagi ke kalimat berikutnya, ya. Di sini menurut Fatran dan seterusnya sampai di sini, ya. Di sini saya mendapatkan beberapa kata penting. Di sini ada situasi barisan tunggu,
jumlah kesatuan fisik pendatang sedang berusaha untuk menerima pelayanan dari fasilitas. Jadi ada pelayanan dan fasilitas yang terbatas. Nah, yang unik di sini adalah ada kata terbatas, pemberi pelayanan, sehingga pendatang harus menunggu dan seterusnya sampai di sini. Jadi kalimat ini lagi-lagi cukup panjang, ya. Saya coba juga buat kalimatnya seperti ini, ya. Singkatnya Anda bisa lihat di dalam aktivitas sehari-hari dan seterusnya saya lakukan parafrase seperti itu sampai pada akhir kalimat yang ini, ya. Perlu saya tambahkan lagi, perlu jadi catatan bahwa di sini saya sudah mencantumkan tahunnya, ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika Anda memparafrase, mengutip atau melakukan parafrase, Anda tidak boleh melupakan tahun ketika Anda melakukan pengutipan dari artikel atau jurnal atau makalah atau buku dan seterusnya, atau sumber-sumber lainnya, baik online maupun printed. Nah, setelah saya lakukan proses ini, maka saya menuju kembali ke kutipan aslinya, yaitu kalimat terakhir. Di sini juga lagi-lagi cukup panjang, ya, kalimatnya. Kemudian saya membaca berkali-kali mengetahui apa yang diinginkan, tetapi saya berkeputusan di sini untuk melakukan parafrase, ya, dengan kata saya sendiri tanpa ada unsur mengabaikan dari tulisan yang ada pada paragraf yang sebelah kiri saya ini, ya. Jadi setelah saya lihat apa makna yang ingin disampaikan di sini, maka saya membuat kalimatnya seperti yang di layar sebelah kanan dengan kalimat terakhir ini, mulai oleh karena itu dan seterusnya sampai dengan meninggalkan sistem antrean, ya. Jadi melakukan parafrase itu membutuhkan pengulangan demi pengulangan agar Anda semakin mahir. Dengan kata lain, skill Anda akan semakin meningkat. Dan yang sangat menjadi catatan adalah kemampuan Anda membaca buku, jurnal, dan seterusnya. Anda harus lebih tingkatkan lagi untuk menambah kosakata dan menambah pengetahuan lainnya. Jadi saran saya adalah sering melakukan latihan-latihan dan sabar melakukannya, dan insya Allah ke depan ketika Anda sudah menulis skripsi atau mungkin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, Anda tidak menghadapi kendala lagi, ya. Di sini saya tampilkan selanjutnya adalah ada beberapa situs yang atau perusahaan, ya, sudah berbentuk perusahaan yang memberikan jasa parafrase. Ada yang berbayar dan ada yang gratis. Pada kesempatan ini Anda bisa lihat di situs mana jasa parafrase berbayar dan di situs mana jasa parafrase gratis, ya. Nah, saya tidak menyarankan sekali untuk melakukan jasa parafrase ini. Saya berkeinginan besar adalah Anda bisa melakukan sendiri dengan lebih percaya diri, dengan kerja keras. Saya yakin Anda bisa melakukan parafrase, tetapi sendiri, ya. Tetapi jika ada keadaan-keadaan tertentu yang mungkin Anda tidak memiliki waktu dan seterusnya, ya tidak ada salahnya untuk menggunakan jasa parafrase berbayar ini. Tapi yang jadi catatan lagi adalah Anda harus membaca ulang kembali hasil dari parafrase
yang mereka lakukan, tidak langsung menerima hasil parafrasenya. Begitu saja. Saya kira demikian video saya kali ini mengenai kutipan dan parafrasis. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video kami bermanfaat buat Anda, silahkan klik subscribe di bawah ini.